Iwan, hari Pak Iwan kasih naonnya? Kasih PKH. PKH. Kalau yang BPNT, PKH BPNT berarti Pak Iwannya kasih PKH BPNT. Nah ini persoalan yang mau saya tanyakan ini satu, ini kayaknya jadi agak sedikit apa namanya, di Sukaraja itu masyarakat bertanya-tanya tentang masalah PKH, kelompok PKH itu pada saat kemarin pembagian kartu tambahan BPNT yang kemarin itu, ya Kube itu mengumpulkan, ya kan, namanya Bu Lia itu dari PKH di Sukaraja. Nah ternyata tiba-tiba setelah dikumpulkan itu kartunya ada kurang lebih 6 apa 8 lah gitu ya, hasil daripada kita wawancara kemarin itu. Berikut juga kita minta didampingi oleh TKSK-nya kan gitu. Nah ternyata kan dari uang 1 juta 5 bulan kan berarti 1 juta itu. Nah seharusnya kan yang diberikan itu kepada penerima kartu KKS itu adalah ya istilahnya sesuai dengan non tunai kan gitu kan. Itu kan nilai 1 juta tapi non tunai kan gitu. Tapi ternyata kan orangnya tidak tahu, main gesek-gesek aja itu si Ibu Lia-nya selaku ketua kelompok di Belfar itu atas perintah si pengurus Kube, Ibu Wiwin kan gitu. Nah kumpul-kumpul, alasan dia katanya tadinya hanya ngecek saldo. Tapi kalau ngecek saldo kudunya nggak usah digesek dong. Ini kan bukan lagi ngecek karena digesek. Akhirnya dikumpulkan, dikasihlah beras 1 karung 25 kilo. Berikut minyak goreng ada 4 liter merek sedap. Terus apalagi gitu. Nah dan uang tunai. Ingat loh, ini ditunaikan duit ini. Sebesar 400 sekian lah. Itu ada nanti kita putar nanti di kita nanti ada. Nah terus sudah itu. Nah ini kan kemarin kan udah bikin pernyataan di depan Tikor kecamatan mengundurkan diri sebagai agen kan gitu. Nah kita udah konfirmasi kita dapat informasi lah dari BNI, alasan BNI Dinsos tidak memberikan surat itu, jadi dia nggak mau membekukan itu agen. Nah itu tunggu dulu satu nih ya. Nah yang kedua, begitu juga lagi agen yang namanya Hotip itu yang di Bundaran Sukaraja. Nah itu kan sebagai percontohan di apa ini, sampai katanya konon cerita dari kementerian datang kan gitu mengambil sampel bahwa yang terbagus itu. Tapi ternyata begitu kemarin begitu KKPM-nya ngomong, yang penerima KKS ternyata jauh dari yang dikatakan terbaik oleh kementerian itu, karena ternyata dia sudah minjam mesinnya itu, mesin dia kan tidak berfungsi, dia pinjam dari kecamatan Cirenghas, mesin orang lain dia gesekkan, dan pertama dia berikan itu hanya 500.000, senilai 500.000, tapi digesek sama dia 1 juta kan gitu. Nah begitu rame-rame semua dipanggilin ke Tikor kecamatan, Ibu Sekmat. Nah, dia buru-buru mencari lagi bahan yang lainnya itu untuk diberikan. Artinya, apalagi menurut Tikor di kecamatan itu, dia itu udah berulang kali bikin pernyataan. Jadi artinya Dinsos sebetulnya tidak perlu lagi ragu-ragu mengambil tindakan seperti, ya kan, harus ya graduasi lah, edukasi ambil gitu. Ya arahkan, kan BNI juga mengatakan dalam kesepakatannya boleh kalau mesinnya rusak, tapi jangan keluar dari kecamatan Sukaraja itu. Tapi nyatanya dia kan entah kemana-mana, tiba-tiba perilakunya begitu. Satu itu yang untuk Bundaran. Belum lagi banyak supplier yang tersangkut pembayarannya di situ. Nah jadi di Bundaran itu. Nah, jadi artinya begini, jangan sampai Dinsos rusak. Karena ini program pemerintah pusat kan gitu Pak Iwan nih, Bapak sebagai nih kita sharing dulu, nanti tinggal Bapak beri tanggapannya seperti apa ya kan, dan langkah apa yang ditunggu masyarakat hari ini ya untuk kita oleh Dinsos itu, karena BNI menunggu juga kan gitu. Jadi kalau memang mau ditutup ya tutup, kan masih banyak
warung di sekitarnya itu. Nah justru jadi pertanyaan masyarakat kalau dia nggak ditutup. Ini berefek lain semua yang ada banyak hari ini agen-agen siluman yang ada di wilayah lain gitu. Nah itulah yang kita minta sekarang tanggapan Bapak dulu gimana nih. Bapak selaku kasih. Baik, terima kasih Pak Ente ya dengan rekan-rekan terkait dengan kemarin. Memang betul ada kita ketemu Pak Apep selaku TKSK Sukaraja ke sini menghadap ke Pak Kabit juga ke Pak Bagio. Warga juga ada, betul saya juga ada hadir di situ. Kita tembuskan surat itu kan tembusan ke pimpinan, karena pimpinan kita itu dulu katanya apa namanya ke lapangan dulu. Kebetulan ke lapangan menugaskan Korda sama pihak BNI. Secara itu kebetulan seharusnya Korda juga hadir, barusan WA, kebetulan dia ada acara keluar Pak Mailinya, Pak Kabit juga ke Doko ada rapat. Kesimpulannya mungkin kami pun tidak bisa, makanya masukan-masukan dari yang ke lapangan Pak ya, dari Korda terkait dengan kemarin. Kebetulan Kube kan ada di bidang pemberdayaan juga, Kube PKH Pak ya, ada di bidang pemberdayaan. Kemarin juga katanya mau survei ke lapangan, seperti apa di lapangan. Kita pun kan harus tahu juga di lapangan Pak ya, izin serap terkait dengan permasalahan di lapangan seperti apa sih. Walaupun secara apa namanya data kami pun tahu dari Pak Apep itu bahwa terjadi permasalahan lah di sana terkait dengan distribusi yang kemarin ya, yang 5 bulan. 5 bulan untuk terkait dengan program sembako BPNT. Tapi minimal kan ada rekomendasi dari Dinsos terkait untuk agen warung lah, untuk warung. Warung betul. Segala macam kan ada verifikasi Pak ya, verifikasi dan identifikasi. Keabsahan ataupun kelayakan warung itu kan pihak Himbara yang lebih itu Pak. Pihak bank lah ya. Pihak BNI. Betul. Segala macam kewenangan ada di sana Pak. Ya, tapi waktu itu saya ngobrol dengan Pak Bagio, dengan Kang Dadang ya. Pak Dadang. Itu harus ada rekomendasi dari sini. Rekomendasi dari kita. Terkait untuk warung. Oh, warung yang Kube. Ya. Yang betul, Kube itu kan bentukan dari dinas ya, kementerian. Ya. Kementerian itu makanya ada kabupaten ada 10 Kube warung PKH itu. Ya. Bentukan dari pusat, makanya kita pun memang ada di pemberdayaan, di bidang pemberdayaan itu. Cuma kemarin juga kan kami pun koordinasi dengan bidang pemberdayaan, gimana sih ini kan bentukan pusat Pak ya, yang Kube warung itu, yang PKH, yang di Sukaraja itu Pak yang sebelah sana. Makanya kita pun harus ngumpulin dulu data dulu Pak. Kita kan Pak sampaikan ke pusat seperti apa sih itunya ya, hasil lapangan. Makanya kan kemarinnya ke lapangan itu Kang Kinai sebagai Korda seperti apa sih sama pihak BNI. Secara terus dia pun belum menyampaikan ke kami ya. Ada laporan. Tapi udah lama. Ini kan persoalan sebenarnya karena kita ini menunda pemberitaan untuk perbaikan sebetulnya. Tapi nyatanya sepertinya sebulan. Jadi ada sebulan ini. Nah, jadi kan artinya gini, kita nggak mengerti ada apa kan gitu. Nah terus kalau bicara Kube nanti ini kan jadi panjang Kang. Akang tadi kan bilang Pak Iwan tuh mengatakan bahwa Kube itu pembentukan kementerian. Yang Kube PKH ya? Ya. Itu kan dimodali dia. Diberi. Nah sementara warung itu bukan warung dia loh, ini Kube ini numpang dia di situ loh. Nah saya mau tanya, ini yang dimodali oleh pemerintah untuk memberikan bantuan mendirikan Kube itu kemana duitnya? Nah, dalam hal ini kewenangan dari dinas sosial di mana? Kalau kondisinya seperti ini, Pak. Ya itu. Makanya secara gamblangnya ya, kita kan betul. Saya pun belum secara teknis ke lapangan. Belum. Makanya ini sekalian aja kita berbicara karena Bapak kasih PKH dengan kasih BPNT. Nah, perlu Bapak pahami, hari ini PKH yang Bapak bilang 10 itu, saya mau tanya di mana keberadaannya. Apakah benar? Karena dia itu dimodali berdiri. Kalau tidak salah saya 30 juta itu modalnya itu. Benar nggak? Betul. 30 juta untuk mendirikan itu. Enggak mendirikan, Pak. Jadi untuk apa? Untuk bidang pemberdayaan sih itunya. Bidang pemberdayaan itu. Soalnya pertama kan ada bidang pemberdayaan. Oke lah, untuk Sarpras. Pak, pertanyaannya sama saya, berarti kan berdirinya PKH itu ada. Bukan pindah dari sana pindah ke sini, nggak ada itu. Kube itu kan tempat usaha, kan gitu ya, kelompok usaha bersama.
Dah sekarangnya bagaimana mau usaha bersama, dah warungnya ditumpangkan ke orang lain. Nah pertanyaan saya, uang yang 30 juta untuk kemana ini semuanya nih gitu loh. Pemberdayaannya itu di mana? Pemberdayaannya. Etalase atau apa ya gitu. Pembelian etalase atau apalah kalau nggak salah dulu ya. Iya, tapi sedangkan warungnya itu warung orang yang sudah ada. Begitu ujuk-ujuk pengedaran dia karena dikasih kube, dia dikasih mesin gesek BNI, buru-buru pindahkan kusabab nanti ada survei nggak ada warungnya karena kube nggak punya. Pinjamlah dia itu yang seperti yang ini contoh loh, yang di Tugu itu saya paham benar. Karena kenapa? Dah saya orang situ, saya besar di situ. Jadi saya tahu itu warung milik siapa. Nah tiba-tiba datang, oh itu kube itu datang ke situ, bukan kube berdiri. Maka yang jadi pertanyaan, di manakah kube selama ini? Ya. Yang sorry nih, kita sering kan dulu bentukannya di sana ya, pun tidak tahu pas itu apa bentukan segala macam ya. Cuma oh ini loh di sini saya tahu lokasinya gitu. Ada 10 warung itu. Yang 10 itu di kecamatan mana ya? Di Sukabumi, di Kecamatan Sukabumi ya. Sukabumi terus Parung Kuda tersebar lah ya. Ya maksudnya mana aja? Karena gini Kang, Kube itu di anggaran APBD besar loh, yang dari APBN miliaran loh bantuan. Sementara kecamatan banyak nggak tahu itu Kube ada di mana gitu. Ini 10 itu. Ya. Bukan hanya 10, udah banyak Kube. Iya kabupaten. Nah. Makanya kita perlu apa supaya jangan salah. Itu maksudnya Pak Iwan. Masa sih sudah dari lapangan 1 minggu ini tidak ada. Secara terusnya dia belum bikin ke kita ya, ke Pak Kabir lah terutama. Ya artinya masa sih satu kandang ini kok mempermainkan program pemerintah begitu aja. Artinya program Bu Risma ini, Bu Rismanya teriak-teriak di belah timur. Katanya di Pulau Jawa masih seperti ini gitu kan. Kan. Karena jadi masyarakatnya sendiri juga mengharapkan Bu Risma datang enggak. Itu gitu. Supaya ya bener lah yang mana terkait dengan dia ya tolong dibersihkan kan gitu kan. Kan mau clean government nih. Ya kalau nggak gini kan nggak clean government. Ya kan akhirnya juga kan jadi apa namanya sepertinya nggak tahu juga saya apa Pak Bupati tahu persoalan ini apa mungkin dia juga nanti apa jadi marah juga gara-gara kenapa ini kok yang di bawah begini gitu. Kalau terbukti pastilah ditindak Pak. Nah, udah terbukti kok. Enggak maksudnya gini. Bagaimana nggak terbukti alat bukti itu kena? Gimana? Gini. Kita kan dari terkait pertama dari kubu warung ya itu kurang di bidang kebudayaan ya walaupun kita sebagai ini. Yang kedua kan kami pun kalau sudah clear semua pastilah pasti untuk kenapa tadi kalau yang salah kenapa harus didiamkan ya gitu Bang. Justru ya masa sih berapa lama sih ngurusin yang begitu kelas warung diurus ku Dinsos, bagaimana DTKS saja cepat orang kok melambung sekelas warung yang jaraknya cuma hanya 10 kilo dari Dinsos kewalahan ngatasinya. Ini yang bingung kita kan gitu. Kalau misalnya apa warungnya mungkin 90 kilo dari ibu kota apa dari daerah kantor Dinsos mungkin ya boleh saja lah ya. Mungkin ya karena keterbatasan waktu kan gitu. Kan ini kalau ini yang dekat tetangga kok 10 kilo berapa sih kalau dihitung juga bensin ke situ gitu. Tapi seolah-olah sepertinya ada pengabaian atau ada apa sih sebenarnya justru itu yang mau ditanyakan sama kita itu. Nggak ada apa-apa gitu. Ya kalau nggak ada apa-apa aturan kan sudah beres juga itu kan. Berarti itu pun beres. Jadi artinya untuk penyaluran BPNT ke depan nggak lagi ribut orang. Ya kan? Nah, ini kan sudah beda. Ya kan? Jadi artinya ya perlulah itu disikapi. Jadi kalau memang nggak ada tindakan terus dari Dinsos, justru jadi bertanda tanya besar masyarakat itu. Ada apa sih Dinsos sebenarnya kan gitu. Dan ini program pemerintah dari atas bagus gitu. Gimana Pak Iwan? Kan sikapi lah pasti Bang itu.